Mengapa cana maru terkadang menjadi gelap setelah memakan pakan tertentu semisal ikan hidup? Cana maru yang berwarna kekuningan menjadi gelap setelah memakan sesuatu karena adanya perubahan hormon dalam tubuh ikan. Hormon tersebut akan merangsang produksi pigmen melanin, yang memberikan warna gelap pada ikan. Perubahan hormon ini biasanya terjadi setelah ikan memakan mangsa yang berukuran besar, atau mangsa yang memiliki kandungan lemak tinggi. Pigmen melanin merupakan pigmen yang memberikan warna gelap pada kulit, rambut, dan mata. Pigmen ini diproduksi oleh sel-sel melanosit yang terdapat di seluruh tubuh ikan. Hormon yang merangsang produksi melanin adalah hormon tiroksin, yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ketika ikan memakan mangsa yang berukuran besar atau mangsa yang memiliki kandungan lemak tinggi, maka ikan akan mendapatkan asupan protein dan lemak yang lebih banyak. Protein dan lemak ini akan digunakan oleh ikan untuk menghasilkan energi dan untuk pertumbuhan. Namun, proses metabolisme protein dan lemak ini juga menghasilkan limbah, yang dapat bersifat toksik bagi ikan. Hormon tiroksin akan membantu ikan untuk mengeluarkan limbah-limbah toksik tersebut. Proses pengeluaran limbah ini akan menyebabkan perubahan hormon dalam tubuh ikan, yang pada akhirnya akan merangsang produksi melanin. Perubahan warna pada ikan cana maru ini biasanya bersifat sementara. Setelah ikan selesai mengeluarkan limbah-limbah toksik tersebut, maka warna ikan akan kembali ke warna semula. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan warna pada ikan cana maru seperti ukuran mangsa, kandungan lemak pada mangsa, status kesehatan ikan itu sendiri serta kondisi lingkungannya. Jika Anda ingin menjaga warna ikan cana maru Anda tetap cerah, maka Anda perlu memberikan ikan tersebut makanan yang berkualitas dan lingkungan yang sehat. Bagaimana memanfaatkan air hujan untuk tank ikan cana? Air hujan dapat ditampung untuk dijadikan air dalam akuarium ikan cana. Air hujan memiliki kualitas yang baik untuk ikan, karena memiliki pH yang netral dan kandungan mineral yang rendah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan air hujan untuk akuarium ikan cana. Ambil air hujan dari tempat yang bersih dan jauh dari polusi. Hindari mengambil air hujan dari tempat yang dekat dengan jalan raya, pabrik, atau tempat pembuangan sampah. Tampung air hujan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Hal ini untuk mencegah masuknya kotoran atau serangga ke dalam air hujan. Biarkan air hujan mengendap selama beberapa hari sebelum digunakan. Hal ini untuk menghilangkan gas-gas yang terlarut dalam air hujan. Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan air hujan untuk akuarium ikan cana. Pertama, air hujan memiliki pH yang netral, yang baik untuk ikan cana. Kedua, air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, yang dapat mencegah pertumbuhan alga. Ketiga, air hujan merupakan sumber air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara umum, air hujan aman digunakan untuk akuarium ikan cana. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan air hujan untuk akuarium ikan cana, seperti kebersihan tempat pengambilan air hujan, wadah penampungan air hujan, dan proses pengendapan air hujan. Pentingkah substrat untuk tank ikan cana? Substrat memiliki beberapa kelebihan dan fungsi untuk tank ikan cana. Substrat dapat menyediakan tempat untuk ikan berkamuflase dan beristirahat tenang. Ikan cana adalah ikan yang aktif dan suka bersembunyi. Substrat dapat memberikan tempat yang aman bagi ikan cana untuk berkamuflase. Kedua, membantu menjaga kualitas air. Substrat dapat membantu menyerap kotoran dan limbah yang dihasilkan oleh ikan. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas air tetap baik dan mencegah pertumbuhan alga. Ketiga, meningkatkan estetika tank. Substrat dapat menambah estetika tank dan membuat tank terlihat lebih menarik. Tak hanya pasir malang, pasir lain pun dapat dimanfaatkan menjadi substrat. Pasir adalah substrat yang paling umum digunakan untuk tank ikan cana. Pasir memiliki ukuran yang halus dan tidak berbahaya bagi ikan cana. Selain pasir Anda juga bisa menggunakan batuan. Batuan yang digunakan adalah yang terdiri dari batu-batu sungai atau batu alam. Batuan memiliki ukuran yang lebih besar dari pasir dan dapat memberikan tampilan yang lebih alami. Pilihan substrat yang tepat tergantung pada kebutuhan dan selera Anda. Benarkah ikan cana tahan banting? Pahami konteks ikan cana tahan banting dalam perspektif yang tepat. Ikan ini mungkin lebih mudah dipelihara dibanding ikan lain, jika hanya sekedar untuk hidup. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ikan cana tidak membutuhkan perawatan.
Ikan cana tetap membutuhkan perawatan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ikan cana memang terkenal sebagai ikan yang tahan banting. Ikan ini memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya tahan banting, antara lain karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Ikan cana memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, yang dapat membantunya melawan penyakit. Ikan cana memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi, bahkan dalam kondisi yang sulit. Ikan cana dapat bertahan hidup dalam kondisi air yang buruk. Ikan cana dapat bertahan hidup dalam kondisi air yang memiliki kualitas rendah, seperti air yang keruh, kotor, atau memiliki kandungan oksigen yang rendah. Ikan cana juga dapat bertahan hidup dalam kondisi kekurangan makanan. Ikan cana dapat bertahan hidup dalam kondisi kekurangan makanan selama beberapa minggu. Mengapa mental ikan drop atau mager setelah diberi air ketapang? Ikan cana menjadi tidak aktif setelah diberi air ketapang karena air ketapang memiliki pH yang lebih rendah dari air yang biasa digunakan. pH air ketapang biasanya berkisar antara 4 hingga 6, sedangkan pH air biasa berkisar antara 7 hingga 8. Perubahan pada pH yang lebih rendah secara tiba-tiba, membuat ikan cana akan lebih cenderung untuk beristirahat dan tidak aktif. Hal ini karena ikan cana akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuhnya. Air ketapang juga memiliki kandungan tanin yang tinggi. Tanin adalah senyawa organik yang dapat memberikan warna coklat pada air dan dapat memiliki efek menenangkan pada ikan. Ada beberapa tips untuk menggunakan air ketapang untuk ikan cana agar ikan tetap aktif. Mulailah dengan menambahkan sedikit air ketapang ke dalam akuarium. Anda dapat menambahkan lebih banyak air ketapang secara bertahap hingga mencapai pH yang diinginkan. Pantau pula suhu air secara rutin. Jika suhu air terlalu rendah, Anda dapat menambahkan heater ke dalam akuarium. Berikan ikan cana makanan yang berkualitas dan bergizi. Ikan cana akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuhnya. Apakah ikan cana bisa mengalami malnutrisi? Malnutrisi pada ikan cana adalah kondisi di mana ikan cana tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tidak seimbang. Malnutrisi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemberian pakan yang tidak tepat, kualitas air yang buruk, atau penyakit. Ciri-ciri malnutrisi semisal ikan terlihat kurus dan lemah, warna ikan memudar, ikan sering terlihat mengambang di permukaan air, ikan sering menggigit ekornya sendiri, hingga ikan-ikan tidak mau makan. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah malnutrisi pada ikan cana. Pertama, berikan pakan yang berkualitas dan seimbang secara rutin. Kedua, lakukan pergantian air akuarium secara rutin, jaga kebersihan akuarium agar terhindar dari pencemaran. Ketiga, berikan suplemen nutrisi jika diperlukan. Malnutrisi pada ikan cana dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk mencegah malnutrisi dengan memberikan perawatan yang tepat.